Langit hitam menyambut kalian kembali di kisah lanjutan Kerajaan Dua Dunia, Pengorbanan Dharma, Ratna, dan Arsaka. Cerita ini bukan sekedar legenda. Ini adalah kisah tentang darah, cinta, dan kutukan yang menyeberangi batas antara dunia manusia dan dunia bunian. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan lampu di ruanganmu redup dan biarkan telingamu menyimak setiap bisikan dari dunia gaib yang sebentar lagi akan terbuka. Kabut gaib yang menutupi istana bunian belum sepenuhnya sirna ketika Ratna membuka matanya. Ia terbangun di kamar megah berukir batu giok hijau, tapi udara di sekitarnya terasa dingin, sunyi, dan kosong. Suara burung-burung gaib yang biasanya mengalun lembut kini tak terdengar. Arsaka tidur di sampingnya. Wajahnya pucat dengan semburat cahaya samar di pelipisnya. Tanda bahwa kekuatan dua dunia dalam tubuhnya belum stabil. Ratna mengusap rambut anaknya dengan lembut. "Tidurlah, nak. Ibumu akan segera menemukan ayahmu." Suara itu lirih namun mengandung tekad yang membara. Malam itu, ia pergi diam-diam ke ruang tertinggi di istana bunian, tempat para penjaga keseimbangan bersemayam. Di sana, altar batu tua memancarkan cahaya redup hijau kebiruan. Ratna berdiri di hadapan altar itu dan membacakan mantra kuno peninggalan ayahnya, Raja Bunian terdahulu. "Jika dua dunia terpisah oleh darah dan cahaya, maka biarkan cinta menjadi kunci yang membuka pintunya," bisiknya. Dari tengah altar muncul bayangan Dharma, samar, bergetar seperti pantulan air. Ia berdiri di tengah kegelapan, menatap Ratna dengan pandangan sedih. "Ratna, jangan mencariku. Pintu yang kau cari bukan untuk manusia atau bunian. Itu milik bayangan." Ratna menitikkan air mata. "Aku tak peduli dunia mana yang harus kulewati, Dharma. Aku berhutang padamu, atas hidupku, atas anak kita." Bayangan Dharma bergoyang, suaranya berat dan bergema. "Kalau kau membuka pintu itu, Ratna, kau akan kehilangan segalanya, bahkan kenangan tentangku." Ratna terdiam. Air matanya jatuh menetes di altar. Tetesan itu menyentuh batu dan berubah menjadi cahaya merah. Suara lembut muncul dari udara, bukan dari Dharma, melainkan dari penjaga gerbang ketiga, makhluk kuno yang berbentuk kabut berwajah manusia. "Engkau telah memanggilku, Putri Ratna." Suaranya bergetar seperti petir di kejauhan. Jalan ketiga menuju dunia bayangan hanya akan terbuka bagi mereka yang rela kehilangan hati. Ratna menatapnya tanpa gentar. "Apa maksudmu dengan kehilangan hati?" Makhluk itu menjawab pelan. "Untuk menembus dunia di mana Dharma kini terperangkap, kau harus meninggalkan rasa cinta yang mengikatmu padanya. Hanya jiwa kosong yang dapat menyeberang tanpa terbakar oleh waktu." Ratna tertegun. Cinta itulah yang membuatnya bertahan, yang membuatnya berani melawan takdir dua dunia. Tapi tanpa cinta, ia bukan lagi dirinya. Namun, bayangan Dharma yang kian memudar di hadapannya membuat keputusan itu tak bisa ditunda. "Kalau itu syaratnya," katanya lirih, "maka ambillah hatiku, tapi biarkan aku mengingat wajahnya." Penjaga gerbang ketiga mengangguk. Dari tubuhnya, kilatan cahaya ungu keluar melingkupi dada Ratna. Ia berteriak kesakitan, bukan karena luka fisik, tapi karena sesuatu yang dalam, halus dan tak terlihat tengah direnggut dari dirinya. Ketika cahaya itu lenyap, Ratna terjatuh berlutut. Bayangan Dharma memandangnya dengan wajah muram. "Ratna, kau bodoh, tapi aku mencintaimu, bahkan tanpa hatimu." Ratna mengangkat wajahnya. Matanya kini tak lagi memantulkan cahaya cinta, melainkan dingin dan tenang seperti air danau di malam bulan mati. "Di mana pintunya?" Penjaga itu menunjuk ke arah cermin batu besar di belakang altar. Permukaannya bergetar seperti air menampilkan pantulan dunia gelap dengan istana terbalik dalam kabut merah. "Itulah dunia bayangan. Sekali kau masuk, waktu tak lagi mengalir. 1 jam di sana sama dengan 1000 tahun di sini." Tanpa ragu, Ratna melangkah ke arah cermin.
Tapi sebelum kakinya benar-benar menyentuh permukaan, suara kecil memanggilnya. "Ibu." Ratna menoleh. Arsaka berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lemah tapi matanya bersinar hijau dan biru bersamaan. "Ayah memanggilku juga. Aku harus ikut." Ratna menggeleng cepat. "Tidak, Arsaka. Dunia itu berbahaya untukmu. Kau pewaris kerajaan ini. Jika kau lenyap, Bunian akan kehilangan pelindungnya." Arsaka mendekat perlahan, menatap Ratna dalam-dalam. "Aku adalah bagian dari ayah, dan ayah adalah bagian dariku. Jika ibu ingin menjemputnya, biarkan aku menjadi jembatan." Ratna terdiam, menatap anak kecil itu. Aura di tubuh Arsaka kini berdenyut semakin kuat, menyatu dengan getaran dari cermin dunia bayangan. Penjaga gerbang ketiga menatap mereka berdua dan berkata dengan nada rendah, "Jika darah dua dunia bersatu melintasi gerbang ini, maka dunia bayangan akan berguncang. Tapi jika niat kalian murni, mungkin pintu itu akan tunduk." Tanpa ragu, Ratna memeluk Arsaka erat, lalu melangkah bersama ke dalam permukaan cermin. Suara kaca pecah menggema, dan keduanya hilang di telan kegelapan merah yang berputar seperti pusaran badai. Saat itu, seluruh kerajaan Bunian berguncang. Menara-menara batu bergetar, cahaya hijau di langit meredup. Penjaga istana berlarian memanggil nama sang permaisuri dan pebaris tahta yang kini lenyap. Di ruang tahta, simbol dua sayap, putih dan hitam, yang dulu menjadi tanda pengorbanan Dharma, berpendar terang sekali, lalu pecah menjadi debu bercahaya. Dan di kejauhan, dari balik dunia bayangan, terdengar suara Dharma yang lembut namun dalam, menyambut mereka. "Kalian datang juga, tapi apa kalian siap membayar harga pintu ketiga?" Suara langkah kaki Ratna dan Arsaka bergema di antara kehampaan. Dunia yang mereka masuki bukanlah kegelapan biasa. Langitnya merah pudar seperti darah yang mengering. Tanahnya hitam berkilau seperti kaca. Dan di kejauhan berdiri istana terbalik, mengapung di udara, memantulkan cahaya samar dari lautan kabut merah di bawahnya. Ratna memegangi tangan Arsaka erat-erat. Meski hatinya telah diambil oleh penjaga gerbang ketiga, naluri keibuan itu masih tersisa di sisa jiwanya. "Jangan lepaskan tanganku, nak," bisiknya dengan suara datar tapi tenang. Arsaka mengangguk, matanya menatap lurus ke arah istana terbalik itu. "Ayah di sana," katanya yakin. "Aku bisa merasakannya, tapi ada sesuatu yang lain di sekitarnya." Langkah mereka menembus dataran itap itu hingga mencapai gerbang besar yang terbuat dari tulang dan batu. Dua sosok penjaga berdiri di depannya. Tinggi, wajahnya seperti manusia, tapi tanpa mata, hanya lubang hitam yang berputar. Dari dada mereka menjulur urat berwarna merah menyala seperti bara. "Tidak ada yang boleh melintasi pintu bayangan tanpa izin dari Raja Arka." Suara mereka bergema bersamaan. Ratna menatap mereka tanpa gentar. "Aku Ratna, putri dari Raja Bunian Suryaloka, dan ini Arsaka, pewaris darah dua dunia. Kami datang untuk menjemput Dharma." Begitu nama itu disebut, kedua penjaga saling menatap lalu menarik tombak mereka ke belakang. "Dharma bukan lagi manusia, ia adalah penjaga gerbang dunia ini. Jika kalian ingin menemuinya, bersiaplah kehilangan lebih dari sekedar waktu." Ratna menatap Arsaka sebentar. "Kita sudah kehilangan banyak hal, nak. Sekarang tinggal satu, kebenaran." Gerbang itu berderak terbuka dengan suara gemuruh seperti bumi retak. Mereka masuk dan di dalamnya, suasana berubah total. Istana itu tidak lagi tampak terbalik. Dindingnya seperti cermin air yang memantulkan masa lalu. Dalam setiap pantulan Ratna melihat dirinya, Dharma dan Arsaka di berbagai waktu. Ketika mereka bersama, ketika terpisah, ketika berjanji di tepi sungai untuk hidup berdampingan meski dunia menolak. Namun di tengah aulan besar itu, berdiri sosok yang sudah lama ia rindukan, Dharma. Tapi bukan seperti dulu. Tubuhnya kini diselimuti aura hitam pekat, matanya berwarna abu-abu tanpa pupil, dan di punggungnya tumbuh sesuatu seperti sayap asap. Ia mengenakan pakaian kuno Bunian, tapi rusak dan robek di banyak bagian. "Dharma," suara Ratna bergetar, tapi dingin. "Aku datang menjemputmu." Dharma memandang mereka lama. Senyum kecil muncul di wajahnya.
namun bukan senyum manusia. Kau tak seharusnya ke sini, Ratna. Dunia ini adalah hukumanku. Aku penjaga gerbang bayangan, tempat di mana jiwa-jiwa tersesat menunggu untuk dilupakan. Arsaka melangkah maju, suaranya tegas namun penuh getar. Ayah, aku bukan hanya datang untuk menjemputmu. Aku datang untuk menyeimbangkan dunia ini. Aku pewaris darahmu, darah dua dunia. Seketika ruangan itu bergetar, langit-langit istana memantulkan cahaya hijau kebiruan, warna khas kerajaan Bunian. Dharma memejamkan mata sejenak, lalu berlutut menekan dadanya yang berdenyut kuat. Arsaka, kau tidak tahu apa yang kau bawa di dalam dirimu. Aku mengorbankan diriku untuk menutup celah antara dua dunia, agar makhluk bayangan tidak menyerang dunia manusia. Ratna menatap Dharma dengan dingin. Dan kau pikir dengan meninggalkan kami, dunia akan aman. Dunia gaib tidak bisa ditutup dengan pengorbanan. Ia harus dijaga dengan keseimbangan. Dharma mendongak, matanya menatap Ratna dalam-dalam. Kau tak lagi punya hati, Ratna. Apa kau tahu bagaimana rasanya melihat cinta kita menghilang dari matamu sendiri? Ratna terdiam. Ada getaran halus di wajahnya, sesuatu yang menyerupai kesedihan tapi tertahan oleh kekosongan. Aku menghilangkan hatiku untuk mencarimu. Jangan bicara tentang cinta, Dharma. Aku datang untuk menyelesaikan kutukan ini. Arsaka berdiri di antara mereka, kedua tangannya bersinar lembut, hijau dari darah Bunian, biru dari darah manusia. Kalau dua dunia terpecah karena cinta kalian, maka biarkan aku menyatukannya dengan pengorbananku. Tidak, seru Dharma dan Ratna bersamaan, tapi terlambat. Arsaka telah menancapkan tangannya ke permukaan batu. Dari sana cahaya menyembur keluar, hijau, biru, dan merah berpadu seperti pusaran badai. Suara denduman terdengar dari jauh dan langit merah di luar mulai retak, memperlihatkan celah dunia Bunian yang bersinar terang di atasnya. Arsaka menatap kedua orang tuanya sambil tersenyum tipis. Ibu, ayah, biarkan aku menjadi jembatan di antara dunia. Tubuhnya mulai terurai menjadi cahaya, tapi Dharma segera melangkah maju memeluk anaknya kuat-kuat. Kau tidak akan melakukannya sendirian. Ratna pun ikut memeluk mereka, dan untuk pertama kalinya sejak hatinya diambil, ia merasakan sesuatu di dalam dadanya berdenyut, samar, tapi nyata. Tidak ada pengorbanan yang dilakukan sendirian lagi, bisiknya. 3 cahaya menyatu di tengah ruangan itu. Hijau dari Bunian, biru dari manusia, dan merah dari cinta yang telah dikorbankan. Dari atas suara penjaga gerbang ketiga bergema. Darah 3 dunia telah bersatu. Gerbang akan terbuka, tapi satu dunia harus menghilang agar keseimbangan tetap ada. Mereka bertiga saling menatap. Ratna menatap Dharma, Dharma menatap Arsaka. Biarkan kami yang hilang, kata Ratna perlahan. Dunia manusia harus tetap berjalan, dunia Bunian harus tetap hidup. Tapi biarkan dunia bayangan ini menjadi tempat kami menjaga batasnya. Dharma mengangguk, menatap anaknya lembut. Arsaka, kau pewaris 2 dunia, tapi dunia membutuhkanmu sebagai penjaga, bukan raja. Arsaka menatap mereka dengan mata berkaca-baca, tubuhnya bergetar oleh energi besar. Tapi, aku tidak ingin kehilangan kalian lagi. Ratna senyum samar. Kau tidak kehilangan kami, nak. Kau hanya akan menjadi jembatan di antara dunia yang kami ciptakan. Dan dengan itu, cahaya meledak, menghapuskan semuanya dalam keheningan panjang. Dunia bayangan runtuh. Tapi dari keruntuhannya berlahir jalan baru yang menghubungkan 2 dunia tanpa pernah bersentuhan. Malam itu, kerajaan Bunian dipenuhi cahaya biru kehijauan yang berpendar dari dinding-dinding kristal. Udara terasa berat, seolah alam sendiri menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Arsaka duduk di singgasana perak dengan wajah tegas, namun matanya menyimpan kebimbangan yang dalam. Di hadapannya, para penasihat kerajaan bersujud memohon keputusan akhir atas perang yang akan menentukan nasib 2 dunia. Ratna berdiri di sisi putranya, mengenakan kebaya putih dengan hiasan perak berpendar halus. Wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya menyiratkan ketakutan seorang ibu.
Ia tahu bahwa perang ini bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi penebusan dosa masa lalu, termasuk darah manusia yang masih mengalir dalam tubuh Arsaka. Sementara itu, Dharma yang kini menua dengan rambut memutih berdiri di belakang mereka. Meski tubuhnya tampak rapuh, sorot matanya tetap tajam. Ia tahu waktu yang diberikan kepadanya di dunia bunian hampir habis. Dharma bukan lagi manusia utuh. Ia hidup hanya karena ikatan Ratna dan kekuatan gaib yang menahan rohnya agar tetap berada di antara dua dunia. Sebuah guntur bergemuruh di langit kerajaan, dan suara dari luar istana menggema. Pasukan bayangan dari utara yang disebut penghuni kabut hitam telah tiba di gerbang perbatasan. Mereka adalah keturunan bunian buangan, makhluk yang membenci darah manusia, dan kini mereka menuntut tahta Arsaka. Ratna menggenggam tangan putranya. "Nak, jika hari ini kau mengangkat pedang, maka seluruh dunia, manusia maupun bunian, akan menilai siapa sebenarnya pewaris jati tahta ini." Suaranya lembut, namun mengandung beban yang berat. Arsaka hanya menunduk, menahan air mata yang hampir pecah. Dharma maju selangkah. "Aku yang memulai dosa ini, biarkan aku yang menebusnya." Ia menatap Ratna dan Arsaka bergantian. Jika darah manusia di dalam tubuh Arsaka adalah alasan mereka datang, maka biar darahku yang menjadi tumbalnya. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Ratna memekik pelan, tapi Dharma hanya tersenyum tipis, menerima kenyataan bahwa pengorbanan adalah harga cinta yang sejati. Malam itu, sebuah ritual tua dilakukan di halaman istana. Obor-obor menyala biru, dan udara dipenuhi aroma dupa yang tajam. Dharma berdiri di tengah lingkaran suci, sementara Ratna berlutut dengan air mata tak berhenti mengalir. Arsaka berdiri di antara keduanya, memegang pedang warisan Raja Bunian terdahulu. Pedang yang kini harus menentukan garis keturunan jati kerajaan. "Arsaka," suara dalam dari penjaga kerajaan bergema, "jika kau menolak pengorbanan ini, dunia bunian akan runtuh, dan manusia akan terseret dalam kehancuran bersamanya." Kata-kata itu mengguncangkan jiwa muda sang raja. Ia menatap ayahnya, manusia yang telah berkorban segalanya demi cinta pada makhluk yang bahkan tidak seharusnya dijangkau manusia. Arsaka menggenggam pedang itu erat-erat. Tubuhnya bergetar. "Ayah, jika darah manusia adalah dosa, maka biarlah darah raja yang membersihkannya." Sebelum Dharma sempat menjawab, cahaya hijau membungkus tubuh Arsaka. Pedang itu memancarkan sinar menyilaukan, dan tiba-tiba suara ribuan roh terdengar berteriak dari dalam bumi. Ritual berubah menjadi badai energi. Ratna menjerit memanggil nama putranya, namun sosok Arsaka sudah tak lagi terlihat sebagai manusia atau bunian. Ia melayang di udara, tubuhnya diterangi aura dua warna, merah, darah, dan biru gaib. Langit di atas istana terbelah, menampakkan dua bulan yang berputar di langit. Satu merah, satu hijau. Dharma terjatuh, tubuhnya mulai melenyap menjadi kabut putih. Tapi sebelum ia hilang sepenuhnya, suaranya terdengar jelas di telinga Ratna. "Aku tidak hilang, aku hanya kembali ke asal." Lalu ia lenyap, meninggalkan kilau cahaya kecil yang terbang ke arah Arsaka. Ketika badai mereda, hanya ada keheningan. Ratna tersungkur, memeluk tanah yang masih hangat oleh sisa energi ritual. Di depan singgasana, Arsaka berdiri, kini matanya bercahaya keemasan, dan di atas kepalanya tampak mahkota transparan berpendar lembut. Ia telah menjadi raja sejati, penghubung dua dunia. Tapi malam itu juga, suara misterius bergema dari balik kabut. Tahta telah terisi, tapi bayangan lama belum pergi. Dan dari jauh, Ratna menatap kabut itu, tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan segera datang. Sesuatu yang bahkan darah raja pun tak bisa hentikan. Suara lirih terakhir malam itu terdengar seperti bisikan. Kerajaan dua dunia baru saja dibuka sepenuhnya. Apakah kau siap mendengar apa yang terjadi selanjutnya? Karena bab terakhir ini
hanyalah permulaan dari kutukan yang lebih tua dari dunia itu sendiri. Setelah malam pengorbanan itu, kerajaan bunian tak lagi sama. Langit mereka kini bersinar dua warna, biru lembut dan merah tembaga, berputar seperti dua mata yang selalu mengawasi. Arsaka berdiri di singgasana yang kini terbuat dari batu hidup, berdenyut lembut seperti jantung, seolah seluruh kerajaan bernafas melalui dirinya. Tidak ada lagi raja atau manusia yang bisa menentangnya. Ia adalah penghubung dua dunia, dan kekuasaannya telah menembus batas alam. Namun, kekuatan sebesar itu tak datang tanpa harga. Setiap malam, Arsaka mendengar bisikan dari kabut, suara-suara yang memanggil namanya dengan nada sedih, seperti roh yang tersesat. Beberapa malam ia melihat bayangan ayahnya, Dharma, berdiri di balik istana, memandangi dirinya tanpa kata. Setiap kali ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap bersama angin dingin yang menembus jiwanya. Ratna semakin jarang berbicara. Sejak pengorbanan Dharma, matanya kehilangan cahaya yang dulu menenangkan kerajaan. Ia sering berjalan sendirian di taman gaib, berbicara pelan, seolah masih bisa mendengar suara suaminya di antara pepohonan yang berpendar. Kadang-kadang, istana terasa seperti penjara, megah tapi kosong, berisi gema kehilangan yang tak berujung. Sementara itu, dunia manusia mulai merasakan keanehan. Di desa asal Dharma, penduduk mendengar suara gamelan dari dalam hutan setiap malam, padahal tak ada yang berani masuk ke sana lagi. Sungai yang dulunya jernih, kini memantulkan bayangan istana yang tak terlihat. Dan kabut biru sering turun tiba-tiba, membuat hewan-hewan berlarian ketakutan. Seorang pertapa tua yang hidup di tepi hutan memandang fenomena itu dengan cemas. Katanya kepada para muridnya, dunia mereka sudah bocor. Seseorang telah membuka gerbang yang seharusnya tertutup selamanya. Lalu ia membakar dupa dan membaca mantra kuno untuk menahan perbatasan. Tapi bahkan kekuatan suci itu terasa kecil di hadapan perubahan yang sudah terjadi. Di sisi lain, di dunia bunian, para penasehat kerajaan mulai berbisik di antara mereka. Beberapa percaya bahwa darah manusia dalam diri Arsaka membuat kerajaan mereka lemah, karena cahaya biru mereka kini mulai pudar, tergantikan oleh warna merah asing yang membuat para roh gelisah. Tapi ada pula yang melihat hal sebaliknya, bahwa Arsaka membawa kehidupan baru, kemampuan untuk menyatukan dua dunia dalam harmoni. Suatu malam, saat hujan gaib turun dari langit kristal, Ratna datang menemui putranya di ruang tahta. Ia membawa sebilah pedang yang dulu digunakan Dharma dalam pengorbanannya. "Anakku," katanya lembut, "kekuatan yang kau miliki sekarang adalah anugerah dan kutukan sekaligus. Tapi ingat, selama hatimu masih berakar pada cinta, dua dunia ini akan tetap seimbang." Arsaka menatap pedang itu lama, lalu bertanya lirih, "Ibu, apakah ayah masih bisa melihat kita dari sana?" Ratna tersenyum samar meski air matanya menetes di pipinya. Dia tidak pernah pergi. Darahnya kini mengalir di bumi kerajaan ini. Setiap embusan angin, setiap cahaya yang berpendar, itu adalah dirinya yang menjaga kita. Malam itu juga, angin lembut berhembus dari luar istana. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Dan di langit dua warna itu, satu bintang besar muncul, bercahaya keemasan. Ratna menatap ke langit dan berbisik, "Itu dia." Tapi saat fajar datang, tanda-tanda keanehan semakin kuat. Tanah di sekitar istana mulai tumbuh bunga-bunga aneh berwarna merah kebiruan, dan sungai-sungai di dunia manusia mengalirkan air bercahaya. Di antara dua dunia, kabut yang dulu menjadi pembatas,
kini berubah menjadi jembatan. Manusia pertama yang menemukan jalan itu adalah seorang pemburu dari desa Dharma. Ia tak sengaja melangkah ke dalam kabut dan muncul di taman kerajaan Bunian. Tubuhnya bergetar ketakutan ketika melihat istana raksasa berdiri di depannya. Tapi sebelum ia sempat lari, Arsaka sudah berdiri di hadapannya. Arsaka tersenyum samar, namun matanya menyimpan kesedihan. Kau manusia pertama yang datang tanpa dipanggil. Dunia kita kini terbuka. Tapi ingat, apa yang kau lihat di sini bukan untuk dibawa kembali. Pemburu itu berlutut, tubuhnya gemetar. Apakah ini surga tuanku? Tanyanya terbata-bata. Arsaka menatapnya dalam diam. Bukan surga, tapi juga bukan dunia manusia. Ini adalah dunia yang lahir dari pengorbanan. Dari balik tirai kabut Ratna muncul. Cantik namun wajahnya tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Ia menatap manusia itu, lalu menatap putranya. Kau tahu apa artinya ini, Arsaka? Gerbang telah terbuka sepenuhnya. Tidak akan ada jalan kembali. Dan benar saja, sejak hari itu, manusia mulai bercerita tentang kampung cahaya yang muncul di tengah hutan, tempat di mana waktu berhenti dan suara gamelan terdengar setiap malam. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah pintu menuju dunia baru, dunia yang diciptakan oleh cinta, darah, dan pengorbanan keluarga antara dua alam. Namun di balik keindahan itu, sesuatu yang gelap mulai bergerak di bawah tanah kerajaan. Bayangan-bayangan lama yang dulu dikurung oleh Raja Bunian terdahulu kini terbangun, menuntut balas karena keseimbangan alam telah diubah. Ratna menatap kabut yang berputar lalu berbisik ke udara. Arsaka, kita mungkin telah menciptakan dunia baru, tapi apakah kita siap menanggung akibatnya? Suara itu menggaung, lalu lenyap di telan hening yang panjang. Dan malam itu, kerajaan Bunian menyala lebih terang daripada biasanya. Tanda bahwa dunia baru benar-benar telah lahir. Tapi tanpa kutukan.